Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, masih terkait dengan di chapter 3 ya, yaitu tentang adjusting the accounts, di mana sudah masuk ke learning objective number 4. Describe the nature and purpose of unadjusted trial balance. Nah, setelah rekan-rekan adik-adik mahasiswa semua menyusun jurnal penyesuaian atau adjusting entries, selanjutnya kita akan menyusun adjusted trial balance. Nah, adjusted trial balance itu atau juga disebut neraca saldo setelah disesuaikan, atau ada juga yang menyebutnya neraca saldo penyesuaian. Ini prepared after all adjusting entries are journalized and posted. Jadi dikerjakan atau dibuat, disusun setelah mencatat jurnal penyesuaian dan diposting ke ledger atau buku besar. Kemudian adjusted trial balance itu memiliki purpose-nya itu adalah to prove the equality of debit balances and credit balances in the ledger. Jadi untuk menunjukkan keseimbangan atau balance ya antara saldo debit dan saldo kredit di ledgernya. Kemudian adjusted trial balance is the primary basis for the preparation of financial statements, karena ini juga termasuk menjadi dasar utama dalam menyiapkan laporan keuangan. Nah, jadi sangat bermanfaat ya adjusted trial balance itu. Bagaimana kita melakukannya? Jadi sebenarnya hanya tinggal memindahkan seperti kita menyusun trial balance setelah membuat jurnal transaksi dan posting ke buku besar ya. Jadi adjusted trial balance ya tinggal disusun aja sesuai dengan nama-nama akunnya yang diurutkan mulai dari biasanya aset, liabilities, equity, revenue, and expense gitu. Jadi hanya tinggal menyusun dari atas ke bawah, kemudian dipindahkan saldo akhir setelah jurnal penyesuaian itu diposting ke buku besar, ke ledger. Nah, saldo akhirnya itu dipindahkan ke adjusted trial balance ini, sehingga saldo setiap akunnya itu adalah sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya di periode tersebut atau di tanggal 31 Oktober kalau di kasus kali ini ya. Nah, ini ada yang tanda tertulis merah ini karena dia ada adjustingnya, ada penyesuaiannya waktu itu gitu. Jadi saldonya berubah sejak trial balance kemudian dibuat jurnal penyesuaian, lalu saldo adjusted trial balance jadi berubah gitu. Jadi neraca saldo atau akun itu saldonya tuh jadi berubah gitu, saldo akhirnya, karena ada penyesuaian tadi gitu. Nah, setelah itu kita bisa menyusun preparing financial statement. Nah, financial statement ini yang terdiri dari income statement, owner's equity statement, and balance sheet. Kita susun mulai dari income statement terlebih dahulu. Bagaimana menyusunnya? Dari adjusted trial balance, akun-akun yang terkait dengan income statement yaitu revenue and expenses itu dipindahkan ke income statement, karena rumus untuk mendapatkan net income adalah revenue dikurangin expense. Jadi semua akun yang revenue dan akun expense itu dimasukkan ke dalam income statement, and then we have net income ya, saldo untuk laba bersihnya. Nah, angka net income yang diperoleh itu kita pindahkan ke owner's equity statement. Owner's equity statement itu kan saldo awal dari owner's capital ditambahkan kalau misalnya ada investasi di periode itu gitu ya, atau tambahan modal disetor dari owners, kemudian ditambahkan dengan net income-nya yang diperoleh dari income statement, kemudian dikurangi dengan owner's drawings kalau ada di periode tersebut, sehingga kita memperoleh ending balance of the owner's capital gitu. Nah, setelah ketemu owner's capital dengan saldo akhirnya ini di owner's equity statement, kita move to balance sheet. Nah, untuk menyusun balance sheet, unsur yang ada di balance sheet itu kan adalah assets, liabilities, and equity. Jadi ya sudah, angka-angka dari adjusted trial balance untuk komponen asetnya kita pindahkanlah ke balance sheet gitu ya, tinggal dipindahkan saldonya. Dan please attention for accumulated depreciation. Jadi untuk akumulasi penyusutan itu harus diperhatikan ya, dia saldo normalnya itu adalah di kredit, walaupun dia sebenarnya masuk kategori aset. Jadi di sini di input pada equipment ya kan, equipmentnya dulu di input, kemudian less accumulated depreciation for equipment, dikurangin dulu sama akumulasi depresiasinya. Nah, barulah nanti kemudian ketemu yang namanya
book value atau nilai buku dari equipment. Nah, itu baru nanti akan terhitung total aset. Jadi accumulated depreciation itu bukan liabilities ya, walaupun dia saldonya kredit gitu. Tetap dia di aset sebagai pengurang dari fixed asset atau aset tetap. Nah, kemudian untuk liabilities juga tinggal dimasukkan saja akun-akun yang terkait dengan liabilities, ada payable ya biasanya di sini ya. Dan unearned service revenue itu juga termasuk liabilities atau kewajiban. Kenapa? Karena pendapatan diterima di muka itu memunculkan kewajiban bagi perusahaan untuk menyelesaikan jasa atau menyerahkan barang dagangnya kepada customer gitu. Jadi karena ada kewajiban di periode berikutnya atau di waktu di masa depan gitu ya, maka itu masuk dalam liabilities. And then owner's equity-nya, owner's equity itu berarti owner's capital. Nah, owner's capitalnya ambil bukan dari adjusted trial balance, tapi ambilnya dari owner's equity statement. Karena kalau yang di adjusted trial balance itu masih mengandung unsur revenue and expense ya gitu. Jadi makanya kita ambil yang sudah bersih aja, yaitu yang sudah ditambahkan dengan net income dan dikurangi dengan owner's drawing. Nah, ketemulah total liabilities and owner's equity, dan jumlah ini karena ini adalah balance sheet maka harus balance antara total asset dan liabilities and equity. Oke. Nah, seperti itu untuk adjusted trial balance dan materi yang singkat kita ini. Namun proses penyusunan adjusted trial balance memang harus dilakukan. Kemudian juga ini memudahkan untuk menyusun financial statement. Semoga bermanfaat. See you on the next video and next matter. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.